Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Calvin. Dan video ini adalah video pengerjaan dari kuis besar algoritma programming saya dengan soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Soalnya apa? Soalnya adalah coba eksekusi program untuk perhitungan pecahan uang atau angka dengan menggunakan perintah if dan pecahan uangnya itu dari Rp50 sampai Rp100.000. Nah, ini sudah saya print dulu ini yang isinya itu program perhitungan pecahan uang supaya apa nanti begitu kita run itu lebih rapi gitu ya dan judulnya. Nah, pertama-tama yang kita butuhkan itu adalah variabel teman-teman, variabel jumlah. Jumlah apa? Jumlah uang yang nanti akan kita masukkan ke dalam program. Ya, kita tulis jumlah uang Anda. Oh, gini biar rapi. Bagus, pakai huruf besar. Jumlah uang Anda. Tik gitu. Kita enter. Kita print. Kita print apa? Kan kita itu fungsinya program ini adalah untuk menghitung pemecahan uang kita gitu kan. Jadi kita tulis saja pemecahan uang Anda itu seperti apa gitu ya. Nah, sudah. Kita sekarang masuk ke logika yang pertama. Karena pecahan uangnya itu mulai dari Rp50 sampai ke Rp100.000, maka ada beberapa kasus yang mungkin terjadi. Yang pertama, itu adalah jumlah uangnya itu lebih dari Rp100.000. Yang kedua, itu kurang dari Rp100.000. Kedua hal ini itu pasti, lebih dari Rp100.000 atau kurang dari Rp100.000. Nah, terus gimana caranya kita bisa menentukan? Ya, kita pakai menu itu tadi, menu if. If jumlah yang diinputkan itu lebih besar sama dengan 100.000, ya kan? Maka hasilnya kita integer supaya nggak kebaca float. Nanti kalau misalkan salah ketik ada komanya gitu kan, hasilnya itu sama dengan jumlah dibagi 100.000. Kenapa? Karena cuman 100 yang di atas 100.000 saja yang bisa dibagikan 100.000. Kalau misalkan kurang dari 100.000, maka hasilnya nanti koma. Kalau koma nanti di sistem akan terbaca 0 tuh, karena kita pakai integer ya. Nah, lalu kalau misalkan uangnya itu 120.000, kita bagi 100.000 itu kan masih ada sisanya 20.000. Gimana caranya kita bisa ngebuat sistem ini ngebaca dan menunjukkan sisanya berapa? Di sistem ini kebacanya gimana? Ya kita buat variabel baru. Variabel apa? Variabel sisa. Kita tulis sisa sama dengan jumlah modulus 100.000. Modulus itu apa? Modulus adalah operator yang nanti hasilnya itu menunjukkan sisa dari suatu pembagian. Jadi kalau misalkan dibagi 100.000, sisanya berapa? Kita pakai modulus. Bisa ketahuan. Nah, terus kita print. Tik. Salah. Hasil. Nah, hasil ini apa? Hasil itu nanti kalau misalkan uangnya 200 ribuan. Berarti hasilnya nanti 2. Yang artinya 100 ribuan. Nah, kalau kita pemecahan uangnya ada 200 ribuan uangnya. Nah, ini kalau di atas 100 ribu, lebih dari sama dengan 100 ribu. Kalau misalkan kurang dari 100 ribu gimana? Ya kita pakai aja perintah else. Karena kalau misalkan lebih dari sama dengan 100 ribu, berarti sisanya atau yang lainnya, kecuali lebih dari sama dengan 100 ribu, itu cuman ada kurang dari 100 ribu. Jadi kita pakai else saja. Karena kemungkinannya cuma satu. Kita pakai else. Sisa sama dengan jumlah. Gitu. Nah, kenapa kok sisa sama dengan jumlah? Iya, karena jumlah yang kita inputkan ini tidak mengalami perubahan. Berarti sisanya ya sama dengan
jumlah. Loh, kenapa nggak ditulis jumlah saja? Nggak bisa, karena apa? Kalau misalkan uangnya genap 200 ribuan gitu ya, nanti sisanya 0 kan? Nggak ada sisanya. Tapi kalau misalkan 120 ribuan, ada sisa 20 ribu, maka sistem nanti harus membaca sisa 20 ribu nanti ini, dia masuk ke pecahan berapa, gitu loh. Nah, input dari sistem untuk membaca ini itu adalah sisa ini. Nah, ini jumlah modulus 100 ribu. Kalau misalkan kita nggak tulis sisa, nanti sistemnya nggak baca. Karena apa? Karena ya saya buat sistemnya itu bisanya baca kalau misalkan inputnya sisa. Tuh. Contohnya seperti ini. Di bawah 100 ribu pecahannya kan 75 ribu pecahan yang baru. Nah, if sisa dari operasi sebelumnya itu lebih dari sama dengan 75.000, maka hasil itu sama dengan sisa integer dulu, integer sisa dibagi 75.000. Lalu sisa dari pembagian 75.000 itu sama dengan sisa modulus 75.000 gitu. Nanti kita print kalau misalkan ada. Kalau misalkan ada tuh kita print. Di sini hasil koma 75 ribuan gitu. Nah, mungkin dari sini kita bisa coba run dulu supaya teman-teman tahu gambarannya. Kita run, tunggu programnya jalan dulu. Nah, kita inputkan jumlah uang Anda ya. Nih, input jumlah uang Anda dari coding ini. Kita inputkan aja, misalkan supaya sama itu, supaya keduanya itu bisa keluar, kita masukkan aja 175.000. Jadi bisa dibagi 100.000, bisa dibagi 75.000. Kita langsung enter aja, klik. Nah, itu ada 100 ribuan dan 75 ribuan. Nah, kalau misalkan yang kita input itu 100 ribu, ya, yang keluar cuma 1 kali 100 ribuan. Nah, kalau misalkan kita input 75.000, nah 100 ribunya nggak akan keluar. Karena else itu tadi, sisa sama dengan jumlah. Nah, kalau sisanya lebih dari sama dengan 75.000, ya kan, tidak lebih dari 100 ribu, maka yang kebaca tuh langsung kebaca di sistem if sisa yang bawah, yang 75.000, nggak kebaca di 100 ribu jumlahnya. Tuh, yang keluar itu 1 kali 75 ribuan. Gitu. Nah, sekarang kalau kita coba berapa di antara 100 ribu, 75 ribuan itulah, dari 75 sampai 100 ribu ke atas. Misalkan kita 145 ribu. Ini ya, 145 ribu. Bisa nggak kebaca sama sistem? Bisa, 1 kali 100 ribuan. Padahal 1 kali 100 ribuan itu adalah 100 ribu. Loh, kan ada sisa 45 ribu lagi. Kok nggak kebaca? Iya, karena pecahannya masih belum full. Kita pecahannya cuma masih tulis 75 ribuan. Kita harus tulis sama seperti ini, dari if sisa lebih dari sama dengan 75.000 sampai ke print hasil, 75 ribuan. Itu kita harus tulis sama, tapi menggunakan pecahan yang berbeda, mulai dari 50.000 sampai ke 50 rupiah. Nah, karena pecahannya banyak, teman-teman, jadi mending kita skip aja. Nanti akan saya cut, saya tulis dulu satu persatu. Nanti kalau udah saya tulis semuanya, kita akan balik lagi, oke? Oke, see you dalam 1, 2. Nah, halo teman-teman, balik lagi. Nah, sekarang saya sudah masukkan semua pecahannya, dari 75.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, sampai ke 50 rupiah. Nah, setelah 50 rupiah, kan nggak ada pecahan lainnya tuh. Udah, saya langsung tutup saja dengan perintah else. Ya, jika nggak dari mereka semua, maka langsung saja kita print rupiah. Nah, gitu. Nanti rupiah ini bakalan keluar
kalau misalkan semua operasi yang di atas tuh udah selesai, udah nggak ada sisanya lagi, alias 0. Kalau udah 0, keluarnya rupiah, gitu. Mungkin teman-teman mau coba, kita coba kalau misalkan kita inputnya 0, ya misalkan 0, tik 0 gitu ya, belum dipindah. Nih, kita klik 0 di sini, kita enter, nah langsung keluarnya rupiah, karena nggak kebaca. Tuh. Bukan nggak kebaca, sorry, tapi itu nggak termasuk di if yang lain, berarti else alias 0 itu langsung outputnya rupiah, gitu ya. Nah, program ini sudah selesai, itu kita mau uangnya lebih dari 100.000, mau kurang dari 100.000, selama uangnya wajar sampai ke 5 pecahan 50-an, jangan sampai nanti ada 1.555. Nah, sampai 1.550 bisa dibaca, tapi 5-nya nggak bisa kebaca, karena satuannya atau pecahnya cuma sampai 50, gitu. Itu ya. Nanti, kalau misalkan gitu nanti, sampai 50 nanti bisa kebaca, misalkan kita pakai contoh aja ya. Misalkan 155. Nah, nanti 100-nya bisa kebaca, 50-nya bisa kebaca, tapi 5-nya nanti nggak kebaca, langsung ke rupiah, karena 5 nanti dianggap 0. Kita enter, itu 100-an, 150-an, dan sisanya nggak ada. Else. Nah, tapi kalau misalkan kita masukkan angka lain, coba aja 125.550 gitu ya. Udah sampai pecahan 50 itu udah. Kalau kita enter, nah keluar tuh 100 ribuan, 120 ribuan, 15 ribuan, 500-an, 150-an. Keluar semua. Coba kita run lagi, coba sekarang itu yang di bawah 100.000. Misalkan 78.750 gitu ya. Kita enter. Nah, keluar juga 175 ribuan, 12 ribuan, 1000-an, 1500-an, 1200-an, dan 150-an. Keluar semua itu di sana. Nah, kita clear lagi. Nah, dengan program ini tuh kalian bisa menentukan pecahan uang dengan pecahan yang sudah kalian inputkan sendiri ya, dari 50 sampai 100 ribuan. Mau uangnya itu lebih dari 100.000 maupun kurang dari 100.000 bisa dipecah dengan program ini. Nah, sekali lagi program ini tuh menggunakan bahasa Python ya, jadi mungkin berbeda dengan teman-teman yang menggunakan Visual Basic gitu. Kalau teman-teman yang menggunakan Visual Basic lebih mudah karena menggunakan button. Bukan lebih mudah sih, lebih enak dilihat visualnya karena menggunakan button, sedangkan kalau di Python ini cuman tulisan aja gitu. Sekian video dari saya. Kalau misalkan ada kesalahan kata atau ada sesuatu yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa.